Karena itikaf ini adalah amalan di mana dia mengkosongkan pikirannya, hanya Allah isinya. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Kita syukuri dengan cara gaspol amalnya. Nah, ini kalau kita itikaf ini sebetulnya identiknya malam hari karena ada Lailatul Qadar. Meskipun begitu, itikaf ini tidak hanya dilakukan di malam hari. Di luar Ramadan kita pun tetap itikaf diperbolehkan. Dan itikaf ini menjadi amalan yang sangat dahsyat. Karena itikaf ini adalah amalan di mana dia mengkosongkan pikirannya, hanya Allah isinya. Mengkosongkan hatinya, hanya Allah isinya. Jadi betul-betul itikaf ini tak lain tak bukan adalah upaya taqarrub ilallah, mendekati Allah sedekat-dekatnya. Dengan apa? Ya dengan satu berniat itikaf, yang kedua masuk dalam masjid, yang ketiga duduk. Ya belum duduk ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat hajat, ada sholat tobat, silahkan dilakukan. Kalau belum tarawih ya dia tarawih, nggak masalah. Kemudian witir, kemudian memperbanyak amal soleh, membaca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah syarikal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibaca terus menerus, insyaallah itu juga akan menjadi salah satu hal yang membuat kita mendapat Lailatul Qadar. Amin. Nah, tetapi hikmah penting di balik itikaf tidak hanya itu. Itikaf itu berarti kita betul-betul merenung, kontemplasi kalau bahasanya Indonesia itu kontemplasi, introspeksi yang sangat dalam, mengaudit diri sendiri. Dosa-dosa yang pernah dikerjakan, kelemahan kehidupan yang pernah dikerjakan, amalan-amalan yang belum dikerjakan, target-target yang ingin diraih dalam hal amal soleh. Kemudian menangislah kita, karena neraka itu nggak mungkin padam dengan satu lautan sebumi ini dimasukkan ke neraka, nggak mungkin padam. Tapi neraka bisa padam hanya dengan 1-2 tetes air mata penyesalan dosa. Jadi itikaf itu isinya adalah kita kontemplasi, introspeksi, audit diri sendiri. Dengan berani kita mengaudit semua kesalahan, semua khilaf, semua dosa yang nempel pada diri kita. Satu demi satu diaudit dengan detail sehingga kita menyesal. Nah, penyesalan itulah kemudian membuat kita malu sama Allah, minta ampun sama Allah, tobat nasuha sama Allah, nangis sama Allah. Nah, dari situlah itikaf itu menjadi amalan dasar. Karena kalau sudah dosanya diampuni Allah, dosanya zero, maka potensi doa makbul tinggi. Maka potensi nur cahaya Allah masuk dalam diri kita tinggi. Itu maksudnya. Dan para wali tidak mungkin meninggalkan itikaf dalam kehidupannya. Pun para nabi, para rasul ada itikafnya. Mereka mesti, kita kalau baca sejarah, menjumpai mereka, beliau-beliau itu masuk ke dalam mihrab, masuk dalam masjid, tafakur, zikir, wirid, yaitu itikaf namanya. Itikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri, diam. Diam itu artinya meneng, dia menep, dia netralkan dirinya, dia tentramkan hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di situasi pandemi, di situasi yang banyak frustasi, banyak orang mau bunuh diri, banyak orang stres, inilah saat tepat untuk memulihkan kondisi semuanya, ya tubuhnya, ya fisiknya, ya psikisnya, ya hatinya, ya pikirannya, ya bodinya, ya semuanya dengan cara itikaf. Ketika itikaf, pasrah total lillahi ta'ala, la haula wa la quwata illa billahil azim. Insyaallah Allah akan tata hidup kita, Allah akan tata masa depan kita, Allah akan cukupi semua hajat dan kebutuhan kita. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.